Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan ketika kami sebentar lagi akan membuka dan mencoba menelaah bagian firman Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau yang boleh ada di tengah-tengah kami, dan Engkau yang boleh dimuliakan ya Bapa dari perenungan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami yang ada di dalam ruangan ini dengan segala macam pergumulan yang ada di dalam hidup kami, dan kami datang ke ibadah ini untuk sekali lagi disegarkan. Dan Tuhan sendiri ya Bapa yang boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan satu persatu. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus boleh bekerja di antara kami secara luasa, dan Engkau yang boleh dimuliakan dari perenungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, beberapa minggu yang lalu kita mulai dengan doa dan mengenai topik doa ini, saudara-saudara, dan kita katakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Dan rata-rata kita semua yang datang setuju, saudara-saudara. Dan kita membahas juga mengapa kita perlu berdoa satu sama lain. Terus kemudian setelah itu kita juga membahas bagaimana kita harus berdoa bagi bangsa. Kenapa kita harus berdoa bagi bangsa? Apakah itu bangsa di mana kita tinggal, ataupun juga bangsa di mana kita berasal, saudara-saudara? Kenapa kita harus berdoa bagi penguasa yang ada di negara di mana kita tinggal? Jadi bukan doanya sekedar untuk diri sendiri, tetapi doa untuk penguasa, saudara-saudara. Dan pada hari ini, kita juga akan berdoa pada saat ini, atau belajar berdoa, khususnya mengenai atau kepada dunia, saudara-saudara. Ya. Saya nggak tahu apakah saudara punya gambaran seperti ini, seperti bola dunia, mungkin apakah itu di screensaver, ataukah mungkin juga punya globe. Saya nggak tahu sekarang mungkin globe itu udah nggak begitu populer kelihatannya ya, saudara-saudara ya. Tetapi apakah kita pernah melihat, begitu loh, negara-negara yang ada di dalam globe ini dan mencoba berdoa bagi negara-negara tersebut, saudara-saudara, atau mungkin bagi dunia secara utuh. Jadi, saudara-saudara, hal-hal yang perlu kita doakan, tentunya kita berdoa untuk perdamaian dunia, contohnya itu adalah sesuatu yang penting. Kita berdoa untuk kemakmuran dunia, saudara-saudara, kita berdoa untuk kesejahteraan dunia, kita berdoa juga ya, saudara-saudara, agar bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah daripada bangsa-bangsa boleh bertanggung jawab ketika mereka memelihara ciptaan ini, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah ini terlalu muluk-muluk? Apakah ini terlalu muluk-muluk? Udahlah, pastor, gak usah doa bagi dunia, susah banget begitu loh untuk menyelesaikannya. Betul nggak, saudara-saudara? Ya, kita baru mendengar perkembangan kalau misalnya Presiden Trump mencoba untuk melakukan perdamaian yang ada di Gaza dan di Palestina, saudara-saudara. Kelihatannya ada step forward minggu ini, seperti yang kita baca di berita. Tetapi saudara-saudara, apakah itu akan menjadi perdamaian yang long lasting? Ada satu orang analisa yang mengatakan bahwa di Irlandia aja, saudara-saudara, itu memerlukan waktu 10 tahun kurang lebih sejak persetujuan perdamaian itu ditandatangani sampai betul-betul terjadi perdamaian di lapangan, boleh dikatakan. Luar biasa ya, saudara-saudara ya, lama sekali. Nah, apa artinya kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini untuk berdoa bagi dunia? Apakah mungkin karena terlalu termuluk-muluk, terlalu jauh mungkin dari jangkauan kita, sudahlah, gak usah doakan lagi. Kita buat apa doakan lagi? Mengapa di purpose statement kita, saudara-saudara, yang ada di layar, kita disebutkan bahwa kita ingin menjadi tubuh Kristus yang kalau tersebar, kita boleh menjadi berkat bagi dunia. Bukan hanya bagi Indonesia loh, tetapi juga bagi dunia. Pertanyaannya ialah, apakah terlalu muluk-muluk untuk kita berdoa bagi dunia, bagi perdamaian dunia, bagi kesejahteraan dunia? Apakah ini cuma buang-buang waktu aja? Well, sadar atau tidak sadar, saudara-saudara, kita tiap minggu mengucapkan doa Bapa Kami. Dan di dalam doa Bapa Kami itu, saudara-saudara, sebetulnya kita sedang berdoa bagi dunia.
Sadar atau tidak sadar? Jadi kalau misalnya kita mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu sebetulnya kita sedang berdoa bagi dunia. Kita sedang berdoa bagi dunia, saudara-saudara. Dan kita akan melihat pada hari ini elemen-elemen awal dari doa Bapa kami, dan akan belajar mengapa kita perlu memiliki visi Allah di dalam kita berdoa. Ya. Jadi saudara-saudara kita mencoba masuk nih, karena ini adalah doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dengan kata lain, kita sedang mencoba mengerti apa yang menjadi visi Allah sebetulnya bagi dunia ini. Kalau misalnya saudara sadar dan saudara setuju dengan saya, kalau misalnya doa Bapa kami itu adalah juga doa bagi dunia, lalu apa yang menjadi visi Allah bagi dunia, saudara-saudara, di dalam doa? Visi ini adalah membuat kita sadar, tentunya kalau misalnya Allah mempunyai sudut pandang yang berbeda mungkin dengan kita. Mungkin kebanyakan dari kita nggak peduli dengan apa yang terjadi di dunia, saudara-saudara. Tetapi ketika kita mencoba untuk mengerti doa Bapa kami ini, kita akan mencoba mengerti bahwa, oh ternyata ini adalah visi Allah bagi dunia, saudara-saudara. Bagi dunia yang diciptakan oleh Dia, bagi dunia di mana Dia berdaulat, bagi dunia di mana kehendaknya atas dunia itu, dan juga bagaimana Dia berkehendak atas ciptaan, itu adalah sesuatu yang harus diusahakan oleh kita juga, manusia ciptaannya. Jadi, doa Bapa kami ini adalah doa yang dikenal, saudara-saudara. Saudara mau pergi ke gereja manapun, rata-rata mereka setuju kalau misalnya mereka berdoa, kalau ditanya berdoa Bapa kami enggak? Mereka rata-rata berdoa Bapa kami, saudara-saudara mungkin tidak kolektif, tetapi mungkin pribadi, satu persatu. Jadi, mau saudara pergi ke denominasi manapun, rata-rata mengakui mengenai doa Bapa kami ini. Tetapi mengapa doa Bapa kami ini penting? Dan kenapa kita, saudara-saudara, berdoa doa Bapa kami setelah kita berdoa syafaat, saudara-saudara. Ini bukan hanya sekedar supaya kita terus mengingat apa yang menjadi bahan kelas katekisasi kita, mungkin beberapa tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu, saudara-saudara, dan dicoba diingat doa Bapa kami, tetapi ini akan mengubah pola pikir kita di dalam kita berdoa dan juga di dalam kita menyikapi apa yang harus dilakukan oleh kita, anak-anak Allah, terhadap dunia, saudara-saudara. Oleh karena itu kita akan belajar mengenai doa Bapa kami ini. Dan kalau misalnya kita bisa menjiwai pikiran Allah dengan kata-kata yang sederhana ini, maka dengan kata lain pun juga kita bisa bergandengan tangan, berpartner dengan Allah untuk berdoa bagi dunia dan bahkan juga untuk melakukan apa yang menjadi visi Allah bagi dunia, saudara-saudara. Jadi kita akan lihat doa Bapa kami di dalam 3 hal saja yang sangat sederhana, saudara-saudara, karena kata-katanya sederhana. Jadi ini kata-kata yang sangat sederhana, tetapi visinya global. Oke? Yang pertama, Bapa kami yang di surga, saudara-saudara. Sebuah doa yang sangat berani sebetulnya. Dimulai dengan kata-kata yang berkata bahwa Bapa kami yang di surga. Bukan berdoa kepada penguasa kami, bukan berdoa kepada bos kami, bukan berdoa kepada orang yang mungkin memiliki otoritas atas kami, tetapi dikatakan ini adalah Bapa kami yang di surga. Saudara-saudara, di rumah kami, rata-rata yang panggil saya Papa, saudara-saudara, itu adalah 2 anak saya, sudah pasti. Kadang-kadang Cilisa juga panggil saya Papa, saudara-saudara. Karena apa? Karena memang itu adalah sesuatu panggilan saya, kalau misalnya saya di rumah, saudara-saudara. Dan saya nggak kepingin ada jemaat yang mulai manggil saya Papa. Begitu loh. Oke? Karena itu akan awkward sekali, saudara-saudara. Jadi, permulaan doa itu adalah sebuah keberanian. Ada sebuah keberanian yang pertama, saudara-saudara. Keberanian untuk datang kepada Bapa. Karena panggilan daripada Bapa itu adalah panggilan yang sangat dekat sekali, panggilan rumah, boleh dikatakan. Oke? Panggilan rumah. Ini bukan panggilan resmi, panggilan rumah. Jadi dengan kata lain kita sedang datang nih kepada Bapa, bukan so kenal, so dekat, tetapi betul-betul karena kita tahu, saudara-saudara, kita memiliki kedekatan dengan Dia. Bapa kami yang di surga, saudara-saudara. Jadi panggilan yang hanya bisa dipanggil oleh keluarga. Ada sebuah kedekatan yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara,
ada sebuah keyakinan. Keyakinan. Bagaimana kita tahu kalau misalnya Allah yang kita panggil sebagai Bapa itu ada di surga? Karena nyatanya kita nggak bisa lihat dia, bukan? Betul nggak? Kita nggak bisa lihat dia. Kenapa kita tahu dia ada di surga? Bukan ada di dunia contohnya. Betul nggak? Di tempat di mana dia tinggal dan bertahta. Di mana tidak ada dosa. Tempat yang kekal, saudara-saudara. Tempat yang mana ada kekuasaan daripada segala-galanya yang ada atas dia, saudara-saudara. Saudara-saudara, di dunia pada saat ini, bangunan yang paling tinggi, saudara-saudara, ada di layar, itu adalah bangunan yang namanya Burj Khalifa di Dubai. Tetapi nanti nggak lama lagi, saudara-saudara, akan dikalahkan oleh satu bangunan lagi yang bernama The Kingdom Tower, yang ada di Jeddah, saudara-saudara. Saudara lihat ya perbandingannya ya. Oke? Dan dilihat dari namanya, saudara-saudara, Kingdom Tower. Lihat nggak, saudara, namanya? Ya, Kingdom Tower. Ada hubungan yang sangat dekat antara sesuatu yang tinggi, saudara-saudara, dengan apa? Dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan di sini yang dimaksud itu adalah kekuasaan daripada kerajaan Arab Saudi tentunya. Jadi semakin tinggi, saudara-saudara, seolah-olah semakin berkuasa atau semakin berdaulat. Jadi ketika kita bilang bahwa Bapa kami yang ada di surga, dan kita tahu tidak ada lain yang ada di surga, saudara-saudara, penguasa apapun, jadi dengan kata lain, kita datang kepada Allah dan mengakui bahwa Allah kita, Bapa kita, itu adalah Bapa yang memiliki kekuasaan atas semuanya, saudara-saudara. Atas segala macam kekuasaan. Dan kita datang kepada Dia. Dia adalah Allah yang berkuasa, karena Dia ada di surga. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, Our Heavenly Father. Oke? Our Heavenly Father. The Father who is in the heavens, saudara-saudara. Maksudnya yang ada di tempat yang tinggi. Dan gak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan seorang penguasa dunia, saudara-saudara. Kecuali Allah. Selain penguasa yang ada di surga itu. Oleh karena itu, sekali lagi ya, sebuah keyakinan ketika kita datang kepada Allah, dan ini akan mengubah kita ketika kita nanti sebutkan doa Bapa kami yang ada di surga. Karena kita datang kepada Bapa yang berkuasa. Jadi doa ini dimulai dengan keberanian yang pertama. Yang kedua dimulai dengan kedekatan. Yang kedua. Dan yang ketiga juga dengan keyakinan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau misal saudara mencoba bandingkan studi perbandingan antara agama contohnya. Itu nggak ada yang sedekat ini, seberani ini. Dan juga tahu kalau misalnya Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Saudara, dulu tahun 2000 saya nonton film ini, saudara-saudara. Ada yang tahu nggak film ini film apa? Jangan bukannya Cili saya tanya, ya kalian ya. Ini adalah film tahun 2000, saudara-saudara, yang berjudul Cast Away. Dibintangi oleh siapa? Tom Hanks, betul, Tom Hanks, saudara-saudara. Jadi di film ini, Tom Hanks itu memerankan seorang tokoh yang namanya Chuck Nolan, saudara-saudara. Dan Chuck Nolan ini adalah seorang IT analyst, oke? IT analyst yang sedang dalam perjalanan, dan pesawatnya ada masalah dan jatuh di Kepulauan Pasifik. Oke? Cerita singkat begitu. Dan dia adalah satu-satunya yang selamat dan terdampar di pulau itu, saudara-saudara. Dan kebetulan pada waktu itu, dia terdampar di satu pulau, bersama-sama dengan barang-barang yang lain yang berserakan, dan ada satu bola voli. Sudah tahu ya, bola voli ya, tentunya ya. Dan bola voli itu tentunya sudah tahu juga merek yang terkenal di dunia ini adalah Wilson. Ya, setuju? Wilson. Jadi saudara-saudara, dia namakan tokoh itu dan dia gambar saudara-saudara tokoh itu dengan panggilan Wilson, saudara-saudara, dengan panggilan Wilson. Wilson ini eksis nggak? Eksis, ya, di dalam bola. Tetapi apakah Wilson ini bisa merespon apa yang dikatakan oleh si Chuck Nolan itu? Nggak bisa, saudara-saudara. Jadi dia hanya sekedar mati, benda mati, saudara-saudara. Dan tidak eksis, sama sekali tidak eksis. Hanya di dalam bola voli aja, saudara-saudara. Yang digambar pada waktu itu, apakah dengan darahnya atau apa. Tetapi saudara-saudara kita bisa melihat hal ini. Tetapi beda dengan Allah ya. Allah itu nggak seperti ini. Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang jelas eksis, Allah yang jelas ada di dalam surga,
dan Allah yang jelas berkuasa, saudara-saudara, atas manusia, ciptaan, semuanya. Dan kita sebagai orang Kristen, kita bisa datang kepada Dia dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah keberanian, dan juga dengan sebuah kemahatauan kalau misalnya Dia itu adalah Allah yang bertahta, bahwa Dia berkuasa. Mazmur 34 ayat 6 mengatakan bahwa orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Menarik ya saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Dia akan menyelamatkan orang itu dari kesesakannya. 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan apa? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan dosa kita, dan jikalau kita meminta segala sesuatu menurut kehendaknya. Jadi dengan kata lain, Allah itu adalah Allah yang mendengarkan doa kita, dan Dia adalah Allah yang bisa menjawab, aktif, eksis, dan kita bisa datang kepada Dia kapanpun kita mau dan minta kepada Dia. Kalau misalnya itu sesuai dengan kehendaknya, Dia akan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita doa Bapa kami yang ada di surga, kemudian apa? Dikuduskanlah namamu. Apa artinya saudara, dikuduskanlah namamu? Ya, ini juga ada kaitannya dengan dunia. Ya, apa artinya? Ini adalah karakter Allah yang sangat utama. Ini adalah karakter Allah yang disebut sebagai kudus. Imamat 11 ayat 44 mengatakan apa? Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini apa? Kudus, dia katakan. Sebab aku ini kudus. Jadi, saudara, ada banyak ayat-ayat yang lain yang ada di dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai karakter Allah. Siapa Allah? Tetapi saudara-saudara, kekudusan Allah ini adalah kekudusan yang tidak bisa manusia mirip. Sama sekali tidak bisa mirip. Mungkin kita bisa ketemu manusia yang saleh, tetapi saudara-saudara, kudus ini jarang begitu ya. Kita menemukan manusia yang disebut sebagai kudus, saudara-saudara. Tetapi kalau misalnya karakter Allah yang lain, apakah itu adalah Allah yang mengasihi, apakah itu adalah Allah yang memelihara, segala macam, kita banyak melihat kemiripannya di dalam manusia. Tetapi enggak yang ini, saudara-saudara. Jadi, jarang kita menyamakan diri kita dengan Allah di dalam hal ini. Menarik sekali, saudara-saudara. Tetapi, doa ini mengatakan seperti apa? Dikuduskanlah namamu. Pertanyaannya, apa artinya, saudara-saudara? Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apakah berarti namanya sekarang tidak kudus? Perlu dikuduskan? Dan tiba-tiba kita minta nama Allah dikuduskan? Bukan, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang memang kudus. Tetapi kita harus lihat latar belakangnya. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang dikenal oleh orang Israel dengan namanya yang namanya Yahweh. Kalau dibaca di dalam tulisan bahasa Ibrani, YHWH. Tetapi karena begitu kudus namanya, orang Israel nggak berani sebutkan nama Yahweh. Mereka sebut dengan nama apa? Adonai, saudara-saudara. Dan Allah itu ternyata adalah Allah yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan, dan Allah itu memisahkan mereka, orang Israel, umat pilihan Allah, menjadi umat yang kudus. Kenapa saudara-saudara dipisahkan menjadi umat yang kudus? Kalau saudara lihat ya, peraturan-peraturan yang diberikan kepada orang Israel itu jelimet banget, saudara-saudara. Betul nggak? Ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus begini dan harus begitu di dalam hari-hari tertentu dan lain sebagainya, saudara-saudara. Saudara sering nggak berpikir, kenapa? Kenapa begitu? Kenapa harus dibikin susah, sulit? Dan kenapa kita nggak melakukannya pada saat ini, saudara-saudara? Harus dibikin sulit karena apa? Karena pada waktu itu Allah ingin memisahkan mereka menjadi orang-orang yang kudus. Supaya apa? Supaya menjadi potret, menjadi display dari Allah yang kudus, saudara-saudara. Itu tujuannya. Dan keberadaan mereka harusnya menjadi representasi dari Allah yang kudus, saudara-saudara. Justru pada akhirnya
mereka menjadi tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa lain. Mereka menyembah ilah-ilah lain, dan mereka juga berdosa seperti bangsa-bangsa lain. Mereka pada akhirnya mempermalukan, begitu loh, Allah Israel itu di tengah-tengah bangsa lain. Oleh karena itu, Allah menjanjikan kepada umatnya ada sebuah restorasi. Di Yeskil 36, saudara-saudara, ada di layar, mulai dari ayatnya yang ke-22, dikatakan, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa yang mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Allah. Demikianlah firman Tuhan, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Kenapa Allah melakukan ini? Karena dia ingin memperbaharui umat Allah, orang Israel. Dengan cara apa dia memperbaharuinya? Dengan dia mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Oleh karena itu di dalam Yesus, saudara-saudara, ketika kita datang di dalam Yesus, maka kita datang sebetulnya kepada Allah yang sudah kudus. Dia telah kudus. Dan kita bisa datang dengan leluasa walaupun kita tidak kudus, saudara-saudara. Walaupun kita jauh dari kekudusan Allah. Biarlah kiranya, saudara-saudara, kita boleh memancarkan kekudusan Allah di tengah-tengah dunia ini seperti orang Israel ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, begitu. Itu artinya ialah kita berdoa, ya Tuhan, biarlah kiranya kehadiranmu yang kudus, itu boleh terjadi di dalam hidupku, dan boleh nyata di dalam hidupku, di dalam hidup orang-orang yang percaya, agar dunia boleh mengenal Allah yang kudus. Saudara-saudara, this is a big prayer, saudara-saudara. Tetapi Allah memanggil kepada kita untuk berdoa dengan kata-kata yang sederhana ini kepada Dia yang kudus, supaya kita boleh menjadi representasi Allah. Oleh karena itu, saudara, ketika kita merefleksikan diri kita dan mungkin kita masih jauh dari representasi Allah yang kudus, maka kita perlu datang kepada Dia dan kita perlu mengakui ketidakkudusan kita. Dan kita perlu meminta kepada Allah supaya Allah membuat kita kudus dan konsisten membuat kita kudus di hadapan dunia. Sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan, dan di dalam perjamuan kudus itu, saudara-saudara, kita diberikan kesempatan untuk merefleksikan kehidupan kita yang mungkin jauh dari Allah, untuk kita boleh datang kepada Allah dan meminta Allah boleh bertahta di dalam hidup kita. Big prayer, saudara-saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kemudian apa? Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Keberadaan Allah yang kudus ini dinyatakan dengan representasi, seperti yang tadi saya katakan ya. Umatnya, representasi kerajaannya di dalam dunia ini. Jadi seperti seorang presiden atau seorang perdana menteri, saudara-saudara, dari sebuah negeri menunjuk seorang representasi, begitu loh, di negara lain. Yang namanya apa biasanya? Duta besar biasanya. Ya, ini kedutaan Indonesia yang ada di Canberra, kalau saudara belum pernah tahu, saudara-saudara, dan luar biasa, Indonesia memiliki perwakilan juga, bukan hanya di Canberra, tetapi juga di Sydney, dan juga di tempat-tempat lain, saudara-saudara. Dan ini yang menjadi pola pikir Allah. Allah kepingin kita untuk menjadi representasinya di dalam dunia. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, di dalam doa Bapa kami, kita akan berdoa kalau misalnya kerajaan Allah itu boleh datang di dalam dunia. Supaya Allah itu boleh bertahta di dalam dunia. Jadi melalui siapa, saudara-saudara? Melalui kita. Melalui kita. Dan biarlah kiranya Allah yang bertahta itu boleh jelas bagi dunia. Menarik ya, saudara-saudara ya. Dan di sini dikatakan bahwa Allah sebetulnya sudah bertahta dan Dia juga sudah menyatakan wakilnya siapa. Jelas sekali di Matius 3 ayat 16, di narasi ketika Yesus dibaptis, saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana Allah datang dan Allah menyatakan
bahwa Yesuslah yang adalah representasinya yang utama. Dan Yesus, saudara-saudara, mengutus kita untuk menjadi representasi bagi dunia ketika dia sekarang ada di surga. Di ayat 17 dikatakan di sini, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanyalah aku berkenan. Jadi dengan kata lain, Yesus itu adalah anak Allah, representasi dari Allah, dan dia menunjuk kita, Yesus menunjuk kita untuk menjadi representasi dari kerajaan Allah. Jadi ketika kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebetulnya kita sedang berdoa kepada Allah untuk meminta bahwa dia boleh menyatakan kerajaannya di dalam Yesus Kristus melalui kita, saudara-saudara. Melalui kita. Dan kita dipanggil, saudara-saudara, untuk memiliki visi yang sama seperti visi Allah. Dan itu terjadi juga di dalam doa kita kepada dunia, saudara-saudara. Jadi, semua yang menjadi kehendak Allah itu tertuang di dalam ini semuanya. Dan ini adalah kata-kata dari Yesus sendiri yang adalah Allah. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, saudara-saudara, untuk berdoa. Apakah doa saya ini sesuai dengan kehendak Allah atau enggak? Doa Bapa kami itu sudah pasti. Doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu kita terus doakan dan kita terus ucapkan setelah kita selesai doa syafaat, saudara-saudara. Dan inilah yang terjadi. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia, di bumi seperti di surga, kita sebetulnya sedang berdoa agar melalui kita, kerajaan Allah dapat hadir. Dan Yesus sebagai pemimpin dari kerajaan ini, itu boleh menyatakan kehendaknya melalui kita, saudara-saudara. Kehendak Allah di dalam kita dan melalui kita. Ini doa yang sangat visioner menurut saya. Nggak semua orang suka ya dengan khotbah macam seperti ini, atau nggak semua orang suka, saudara-saudara, dengan model kayak approach seperti ini, karena terlalu visioner, begitu ya. Saudara mungkin lebih suka, kasih saya task to do lah, mendingan satu apa, do this, do that, dan segala macam. Tetapi Allah memanggil kita untuk kita memiliki visi Allah di dalam doa ini, saudara-saudara. Dan doa ini adalah doa yang kita bisa terjemahkan di dalam bahasa kita yang praktis, yaitu dengan bagaimana kita berdoa bagi dunia ini, saudara-saudara. Kita tahu bahwa di Palestina, Israel, dan Hamas pada saat ini sedang approach kepada sebuah perdamaian atau perjanjian perdamaian. Apakah kita mendoakan hal tersebut? Apakah kita mendoakan, saudara-saudara, bagaimana perdamaian boleh terjadi di Ukraina pada saat ini? Dan bagaimana ada boleh kesepakatan terjadi? Itu semuanya adalah visi Allah yang secara praktis harus kita doakan. Apakah kita berdoa, saudara-saudara, bagi gereja Tuhan yang ada di berbagai macam tempat, supaya mereka boleh setia kepada firman Tuhan, dan boleh setia kepada visi Allah, dan boleh menyuarakan visi Allah di dalam konteks apapun yang mereka ada, saudara-saudara. Kehendak Allah ialah agar bahwa semua manusia boleh mengenal Dia di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kehendak Allah ini boleh terjadi. Seperti kita doa ya minggu lalu ya, supaya ada terjadi perdamaian, supaya terjadi keamanan, supaya apa? Supaya penguasa bisa menerapkan nilai-nilai Allah. Supaya apa lagi? Supaya kita orang yang percaya boleh sekali lagi menyebarkan berita Injil kepada semua orang. Kalau saudara lihat dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kita bicara mengenai doa ini semuanya nyambung, saudara-saudara. Dan saya harapkan pada hari ini saudara bisa connect dots begitu loh. Dan melihat bahwa oh ya, memang betul. Inilah dia yang Tuhan ingin saya lakukan di dalam doa saya. Mari kita berdoa, saudara-saudara.